Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semuanya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kekuatan kepada kita dan juga kesehatan dan juga rasa nikmat untuk makan malam bersama dengan rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian. Dan sholawat serta salam kita tak lupa kita juga pada Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Dr. Fendi Setiawan, SHMH, yang pada malam hari ini menghadiri dan akan menyampaikan materi-materi penting yang berkenaan dengan kontrak drafting. Sebagaimana beliau ini memiliki dosen dan juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi dosen itu selain mengajar, ada juga melaksanakan kegiatan pengabdian maupun juga penelitian. Nah, beliau ini salah satu pimpinan di LP2M Sekretaris 1 yang juga menghandle untuk kegiatan riset-riset para dosen. Otomatis ketika beliau menjabat pimpinan, maka otomatis adalah poin krusialnya adalah beliau ini juga melakukan riset-riset dan hampir setiap beliau melakukan kegiatan itu selalu mendapatkan pujian seperti itu, dan beliau yang berprestasi mendapatkan prestasi dosen terbaik ketiga di Universitas Jember. Nah, seperti itu. Dan kemudian Pak Fendi ini juga sangat luar biasa dalam kinerja prestasinya. Beliau kelahiran Pacitan dan masih muda karena masih berumur 17 Februari 17 tahun ya, 17 Februari 1972, masih muda. Beliau guru saya S1. Beliau guru saya S1. Saya sangat bangga dengan beliau bersama di sini. Kemudian beliau juga selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, beliau juga turut serta membantu sebagai pengajar di IAIN Jember untuk strata 2, program Pascasarjana di Ubara, Surabaya untuk strata 2, dan juga sekarang juga sebagai staf ahli di DPD dan pernah juga menjadi staf ahli Badan Legislasi DPR RI. Dan prestasinya beliau salah satunya juga ini banyak sekali prestasi. Di sini ada sebagai sekretaris kelompok kerja pembinaan penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah ideologi Pancasila BPIP tahun 2019. Dan tahun 2020-2024, sini beliau sebagai koordinator bidang hukum dan regulasi tim task force AP4R, seperti itu gitu Pak. Nah, sekarang beliau tinggal di Jalan Karimata, Gang Bukit Permai nomor 4. Ini rumahnya ada 2 Bapak. Ini ditempati semua gitu Pak. Baik. Baik. Beliau juga alumnus Fakultas Hukum, alumnus Universitas Padjadjaran dan alumnus program S3 di Universitas Padjadjaran. Baik, Bapak. Pada malam hari ini beliau akan membantu adik-adik sekalian dalam pelatihan soft skill ini berkaitan dengan kontrak drafting dengan tema yaitu adalah klausula baku terkait perlindungan konsumen dalam kontrak. Nah, jadi adik-adik, beliau nanti akan memaparkan poin-poin yang penting dan juga materinya pasti akan up to date. Jadi adik-adik sekalian jangan sampai tidak memperhatikan eman-eman. Beliau aja diundang DPR RI itu bayar mahal. Lah adik-adik ini bahasanya tuh gratis. Dengerin beliau ceramah itu ya. Ini harus benar-benar dimanfaatin ya. Jadi tolong nanti banyak bertanya seperti itu ya adik-adik sekalian. Baik Bapak, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Dr. Fendi Setiawan. Matur nuwun.
Terima kasih Mas Fiska. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita patut bersyukur pada Allah SWT, di mana dalam kondisi pandemi semacam ini yang ini sudah masuk pada pertengahan tahun kedua, kita semua masih diberi kesehatan dan tentunya saudara kemarin hari Minggu ketika mau mulai pelatihan ini sudah dilakukan tes ya antigen, dan jujur kalau dibilang hidung saya pengar-pengar, hampir tiap minggu kita harus wajib antigen. Seperti kemarin kita Jakarta, antara antigen itu hanya berlaku 1 kali 24 jam, sementara kerjaan itu paling 2 hari sampai 3 hari, maka seminggu bisa 2 kali. Tapi itu sebagai konsekuensi dan juga dalam rangka untuk pencegahan terkait dengan pandemi yang ada. Mas Iska, terima kasih sudah menghantarkan, dan adik-adik sekalian, kesempatan malam hari ini saya hanya sebagai teman diskusi Anda sekalian, kaitannya dengan tema klausula baku terkait perlindungan konsumen dan dalam kontrak. Saya dilihat ya. Tema ini menurut saya cukup menarik yang dihadirkan oleh panitia, tim dari pelaksana soft skill ini. Kenapa demikian? Kita dalam konteks pemahaman kontrak, mungkin secara teoritik, atau sekaligus saya ingin konfirmasi dulu, Anda sudah menempuh mata kuliah kontrak? Coba, saya ingin tahu siapa yang sudah menempuh kontrak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang. Yang lain belum? Belum. Siapa yang memberi materi kontrak dalam perkuliahan? Pak Hermanto. Oh, yang kemarin di sesi pertama ya. Beliau sudah sampaikan ya. Sama Pak Bim Prakosa. Oke. Kalau begitu saya tidak terlalu akan masuk pada aspek teoritik kontrak dalam arti sebagai sebuah ilmu, tetapi saya sekaligus akan masuk pada bagaimana penerapan kontrak itu lebih spesifik lagi adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Next. Tapi untuk mengawal itu, saudara sekalian, ya, mari kita pahami terkait dengan pengertian, karena judul dari materi yang akan kita diskusikan adalah klausula baku terkait perlindungan konsumen dalam kontrak. Saya akan coba menghadirkan pemahaman bersama supaya kita memiliki satu perspektif bersama. Apa yang dimaksud dengan klausula baku itu? Mungkin Anda di dalam menempuh materi kontrak sudah disampaikan, tetapi kadangkala mahasiswa ada satu kerancuan antara klausula baku dengan perjanjian baku. Ya, saya ingin tanya, ada bedanya enggak perjanjian baku dengan klausula baku? Nah, coba yang sudah menempuh kontrak ini. Ada? Gak usah malu-malu lah, kita discuss saja. Oke, saya berdiri ya. Ya, 2 jam. Cek. Oke, tahu nggak bedanya perjanjian baku dengan klausula baku? Loh, katanya udah nempuh. Waktu itu izin Pak saya Pak. Waktu itu lupa. Perjanjian baku dengan klausula baku. Mohon maaf, saya lewat agak ditutupin ya, untung pakai masker semua. Saya belum mandi. Jangan bilang-bilang. Karena diminta Mas Fiska tadi dari kampus langsung saya ke sini. Ada yang tahu? Perjanjian baku dengan klausula baku. Kalau klausula, isi, kalau perjanjian, oke, good.
Kalau saya kasih skor 89,9 lah. Saudara sekalian, supaya Anda bisa membedakan bahwa perjanjian baku itu lebih pada aspek bentuknya. Ya. Perjanjian yang dibakukan. Loh Pak Fendi, apa ada perjanjian tidak dibakukan? Ada. Perjanjian yang munculnya atau perjanjian yang keberadaannya karena hasil dari kesepakatan yang muncul. Itu bukan perjanjian baku. Jadi perjanjian baku itu suatu klausula perjanjian yang dibakukan. Tadi betul jawabannya. Dengan klausula baku, klausula itu adalah norma yang terkandung di dalam satu perjanjian itu. Tahu ya? Jadi antara isi dengan rumahnya. Perjanjian baku itu rumahnya, klausula baku itu isinya. Nah, pertanyaan saya yang kedua. Apakah di dalam suatu perjanjian baku itu secara otomatis ada klausula baku? Ada. Saya balik pertanyaan saya. Apakah setiap klausula baku itu mesti ada dalam perjanjian baku? Ayo. Apakah setiap klausula baku itu mesti ada di dalam perjanjian baku? Ya, ini basic banget. Dasar banget. Apa jawaban saudara? Iya atau tidak? Bingung ya? Iya atau tidak? Ada yang tahu? Apakah dalam klausula baku itu, kita pastikan dalam satu perjanjian baku? Oke, simpan dulu. Mari kita pahami dulu pengertian ini, ya. Mas, ada pointer? Gak ada? Oke, apa-apa. Saudara sekalian, mari kita pahami dulu. Ya, apa yang dimaksud dengan klausula baku itu? Ini saya ambil dari ketentuan pasal 1 angka 10 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang nomor 899. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pertanyaan saya, apakah setiap klausula baku itu pasti ada di dalam perjanjian baku? Ya atau tidak? Oke, kunci itu. Iya, karena unsur yang ada dalam pengertian klausula baku itu adalah dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat. Kalau kita berbicara dituangkan dalam satu dokumen, berarti tertulis. Bukan lesan. Ada unsur lain lagi, ada keperpihakan. Ya, ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak. Berarti ada negotiable enggak di situ? Tidak ada. Tolong kunci ini. Ya. Kunci ini. Jadi pengertian klausula baku Anda sudah mengetahui. Suatu klausula, setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam konteks hubungan kreditur dan debitur sama pengertiannya. Pelaku usaha Anda ganti dengan kreditur. Ketika Anda membuka rekening bank, ada? Semua sudah punya rekening kan?
Merasa pernah menandatangani dokumen enggak? Pernah membaca perjanjian pembukaan rekening enggak? Sama. Bagaimana mau baca? Tulisannya lho Pak, kecil. Antrinya pun. Saya pernah. Saya diingatkan, Pak, mohon maaf Pak, antriannya masih banyak. Terus saya tawar, boleh, dokumen saya bawa pulang saya pelajari. Mohon maaf Pak, enggak boleh. Loh, terus tahunya gimana saya terhadap klausula? Sudahlah Pak, percaya pada kami. Lebih banyak yang setuju Pak daripada yang tidak. Coba. Dan saya yakin juga malu juga Anda kan? Lama gitu, Mbak, bisa baca enggak sih? Gitu. Tahu enggak artinya Mbak? Maksudnya gitu ya. Kecil kan itu? Pasalnya banyak. Asuransi. Jangankan itu, saya ingin jujur kepada Anda. Pernah Anda membaca klausul yang ada di tiket? Ada yang pernah? Coba, apa isinya? Ya saya karena pengajar hukum konsumen akhirnya saya harus baca gitu. Saya juga enggak IDR gitu ya. Ada yang tahu? Yang satu lembar itu loh. Sobek yang disobek oleh kondektur itu ada kotak pojok bawah tiket itu tulisannya apa itu? Gak ada yang tahu. Oke. Pulang dari sini ingat-ingat ya, nanti kalau pulang ke Lumajang, Surabaya itu Pak Fendi kemarin nyampaikan klausul. Saya kasih bocoran. Di dalam satu tiket yang disobek kadang-kadang kita juga nggak jelas setelah bayar terus buang, setelah di Probolinggo dioper para bis lain, kita ditagih, Mbak tiketnya, aduh Pak, buang. Bayar lagi Anda. Di dalam tiket itu ada beberapa klausula. Barang di luar tanggung jawab kru. Anda nggak pernah melakukan negosiasi kan? Padahal itu mungkin kelalaian kru bis. Anda juga tidak tahu apakah seketika Anda membayar tiket itu sudah include di dalamnya insurance. Anda nggak pernah ngecek kan? Juga terjadi, Anda nggak berdoa sih. Oh yang lain aja, terjadi tabrakan, bingung, loh diasuransikan enggak ya? Ketika saya naik bis tadi, kita nggak pernah aware dengan itu. Ya, itulah nanti salah satu kelemahan. Kenapa perlu ada satu edukasi terkait dengan konsumen? Karena salah satu adalah konsumen tidak aware dengan hak-hak yang dimiliki. Oke, yang kedua, kita coba pahami apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen itu. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Itu saya ambil dari ketentuan pasal 1 angka, oh maaf kok 10 ya, angka 1 angka 1, pasal 1 angka 1. Ya, UPK. Next. Nah, saudara sekalian, sekarang saya masuk pada pengertian kontrak. Sambil saja dari judul tadi itu spasialnya ada tentang perjanjian atau apa namanya klausula baku, ada perlindungan konsumen, dan ada kontrak. Mungkin ini Pak Hermanto, Pak Bim sudah menjelaskan, tapi saya akan mengulas saja supaya kita ada satu persepsi yang sama karena ada yang belum nempuh kontrak ya. Saya mengambil dari beberapa pendapat. Yang pertama dari Lawrence Friedman, menyatakan bahwa kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Friedman ini adalah tokoh pemikir dari hukum ekonomi. Maka pemahaman kontrak menurut dia adalah ruang lingkupnya pada bisnis transaksi dalam dunia
bisnis. Sekarang kita lihat coba pengertiannya dari Bales. Ya. Pengertian dari Bales, contract is law, make then taken a bad law pertaining ekstra, yang pengertiannya kurang lebih hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Menurut Charles dan Nathan, hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja seperti pengangkutan kekayaan yang nyata maupun yang tidak nyata, kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang. Itu menurut Nathan dan Knapp, Charles L. Knapp. Next. Menurut Ensiklopedia Indonesia, hukum kontrak adalah rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga hukum. Dan menurut Salim HS, hukum kontrak adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, ini yang agak mendekati dengan unsur-unsur pengertian daripada kontrak. Next. Nah, saudara sekalian, berikutnya saya ingin menggambarkan kepada saudara. Ini sudah disampaikan ya, sama Pak Hermanto di perkuliahan kontrak. Sudah ya? Nah, bagi yang belum, ini satu pengetahuan yang baru. Saudara sekalian, di dalam satu kontrak itu setidaknya ada 5 unsur yang terkandung di dalamnya. Yaitu ada kaidah hukum, ada subjek hukum, adanya prestasi yang harus dipenuhi oleh subjek hukum, adanya kata sepakat, dan adanya akibat hukum. Kaidah hukum dalam hukum kontrak itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Itu menurut unsur kaidah hukum kontrak. Kita ingat-ingat, tadi ada kaitannya dengan masalah perjanjian baku, ada masalah tentang klausula baku. Nah, kita lihat dari aspek kaidah hukumnya bahwa kontrak itu ternyata dibagi secara garis besar 2. Satu yang tertulis, satunya yang tidak tertulis. Pertanyaan saya, kontrak atau perjanjian, sebenarnya kalau kontrak lebih identik dengan tertulis ya. Perjanjian antara yang tertulis dan yang tidak tertulis, daya ikatnya sama enggak? Benar. Daya ikatnya sama enggak? Loh, mulai ragu nih, imannya enggak kuat ini. Daya ikatnya sama enggak? Daya berlakunya sama enggak? Daya berlakunya sama enggak? Tingkat kepastian hukumnya sama enggak? Wah, kompak ini. Ngomong persetujuan beda, Pak. Hati-hati membedakan. Anda ingat ada satu prinsip bahwa satu perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih mengikat layaknya seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ingat ya, di dalam klausula ini tidak mempersoalkan apakah perjanjian itu tertulis atau tidak tertulis. Artinya, perjanjian itu meskipun tidak tertulis, memiliki daya ikat yang sama dengan yang tidak tertulis. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya adalah sama. Dari keabsahan suatu perjanjian, apakah itu tertulis atau tidak tertulis, adalah sama. 1320
syarat sahnya perjanjian, satu, apa itu? Sepakat. Ada kata sepakat. Dua, cakap bagi para pihak yang membuatnya. Tiga, hal tertentu. Empat, kausa yang halal. 1, 2, 3, dan 4 itu sama sekali tidak menyinggung mengenai jenis dari perjanjian, apakah itu tertulis atau tidak tertulis. Jelas ya? Lakunya sama. Yang berbeda adalah tadi yang disebutkan adalah terkait dengan kekuatan hukum. Kekuatan. Ya. Nah, itu dari aspek akibat hukumnya. Yang kedua adalah itu dari kaidah hukumnya. Yang kedua dari subjek hukumnya. Dalam suatu perjanjian kita pastikan ada subjek yang melakukan. Kalau enggak namanya perjanjian gaib. Ya kan? Ada subjek hukumnya. Nah, subjek hukum ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur dalam pemahaman umum. Jangan terus dipahami saya bilang kreditur, oh berarti urusan perbankan ya Pak. Tidak. Dalam konteks perjanjian adalah kreditur dan debitur atau para pihak. Ya. Nah, dalam para pihak ini, saudara sekalian, ketika kita memahami para pihak itu, bisa dalam positioning yang sama, bisa dalam positioning yang berbeda. Sambil contoh begini, supaya Anda jelas, supaya Anda lebih jelas. Kalau saya berbicara mengenai perjanjian jual beli, maka positioningnya seimbang antara penjual dan pembeli. Ya kan? Terjadinya kesepakatan atas transaksi itu adalah bertemunya ya ikatan antara si penjual dan pembeli tentunya dengan harga yang sudah disepakati. Kenapa saya katakan ini sejajar, memiliki posisi yang sama? Tidak mungkin ada pembeli kalau tidak ada penjual. Tidak ada yang menjual kalau tidak ada yang membeli. Dan masing-masing posisi memiliki bargaining yang sama. Si penjual membutuhkan si penjual membutuhkan uang yang dimiliki oleh pembeli, si pembeli berkeinginan untuk mendapatkan barang yang dijual oleh penjual. Oke ya, clear ya? Tapi konteks dalam perjanjian yang akan saya sebutkan berikutnya ini memiliki positioning yang berbeda. Yaitu contohnya kredit. Perjanjian utang piutang, perjanjian kredit. Kenapa saya katakan positioning tidak berbeda? Posisinya tidak sama. Ada yang tahu? Dalam konteks perjanjian utang piutang atau dalam konteks perjanjian kredit. Kenapa saya katakan positioning di antara para pihak ini tidak seimbang, tidak sama? Kenapa? Ada yang tahu? Kalau jual beli tadi kan jelas kan? Saya punya barang nih, mau saya jual. Anda punya uang nih, minat barang saya. Maka adanya hubungan hukum yang dibangun dengan kesetaraan yang ada. Tapi contoh saya yang kedua tadi, saya perjanjian kredit, perjanjian utang piutang, kenapa saya katakan tidak ada kesetaraan? Oke, di dalam perjanjian baku ya. Oke. Kenapa kreditur kok bisa menentukan isi dari perjanjian? Nah, itu kan menunjukkan tidak setaraan nih. Ya kan? Karena apa? Karena apa? Kalau mereka setara harusnya negotiable dong. Ini enggak. Dalam aspek hukum ada sering lontaran you take it or leave it.
You suka, you ambil, nggak suka, you tinggal. Nah, kalau udah melihat begitu kan, bargaining position-nya nggak sama nih. Antara kreditur dengan debitur. Kenapa? Anda belum pernah hutang sih. Udah ya? Kalau PNS, ini rahasia sebenarnya Mas Rizka ya. Kalau nggak utang, ya nggak punya barang. Ayo, apa? Nap. Hampir. Hampir. Tapi ya, terkait dengan itu. Coba siapa lagi yang bisa? Kenapa saya katakan positioning-nya tidak seimbang? Bargaining posisinya tidak seimbang. Karena apa? Ada yang tahu? Iya, terkait dengan perjanjiannya. Makanya kenapa satu pihak itu bisa menyusun perjanjian gitu? Karena apa? Oke, saya kasih bocoran. Kita bisa lihat dari dua perspektif, saudara sekalian, ketidakseimbangan ini. Yang pertama, dari perspektif risiko, siapa yang paling berisiko? Good, kreditur. Kenapa? Good, keren, tahu gitu. Kreditur sudah berprestasi maksimal di awal perjanjian. Apa prestasinya kreditur? Menyerahkan sejumlah uang. Anda ngajukan kredit 200 juta di ACC. Bank mengeluarkan 200 juta kepada Anda. Leng. Apa yang didapat oleh kreditur dari Anda? Belum ada. Hanya good faith. Hanya niat baik bahwa Anda setuju akan mengangsur hutang yang Anda peroleh itu plus bunga yang ditetapkan oleh bank. Artinya dari segi resiko, ketidakseimbangan tadi terjadi kan? Resiko ada pada si kreditur. Nah, kalau begitu Pak Fendi, kenapa perjanjian selalu ditentukan oleh kreditur? Bukan oleh debitur. Nah, yang kedua, kenapa sekarang tidak seimbang? Yang paling sebenarnya membutuhkan adanya suatu perjanjian itu, ya, adanya prestasi itu adalah si debitur. Yang namanya ngajukan utang itu jelas, yang butuh itu sing ngajokno. Meskipun juga bank juga perlu karena dia memperoleh keuntungan itu berdasarkan bunga yang dia peroleh dari pinjaman kredit itu. Sama-sama untung, tapi sekali lagi dianggap yang paling membutuhkan itu adalah debitur. Nah, pada positioning inilah dengan risiko yang lebih tinggi dimiliki oleh kreditur, maka kreditur menetapkan perjanjian itu secara sepihak. Gitu ya, ketidakseimbangan di dalam perjanjian tadi yang saya maksudkan adalah di situ. Beda konteksnya dengan transaksi jual beli tadi. Oke ya? Oke, saya tidak akan lama-lama di situ. Berikutnya, adanya prestasi. Prestasi terdiri dari apa saja? Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Saya ingin contoh sekarang. Coba. Prestasinya adalah berbuat sesuatu. Contohnya apa? Membayar utang, membayar angsuran. Oke, gampang. Buat sesuatu gampang. Artinya ada suatu perbuatan, yang perbuatan itu diwajibkan dalam suatu perjanjian. Artinya kalau dia melaksanakan perjanjian itu, berbuat sesuatu, maka dia sudah memenuhi prestasinya. Nah, sekarang yang kedua, prestasi itu adalah tidak berbuat sesuatu.
Ingat enggak? Pak Fendi, prestasi itu kan harus melakukan sesuatu. Kok ini prestasinya justru tidak melakukan sesuatu? Orang tidak melakukan sesuatu kok prestasi? Ada yang bisa bantu saya? Hukum itu bulat, Pak. Berbuat sesuatu jelas. Gambaran kita iyalah. Anda misalkan harus mengerjakan bla 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 bla. Prestasinya Anda. Kalau Anda mengerjakan kewajiban yang Anda miliki, Anda berprestasi. Apalagi yang pertama tadi, memberikan sesuatu, gampang. Transaksi jual beli. Si penjual berkewajiban memberikan barangnya, si pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya. Prestasi terpenuhi, gampang. Lah yang terakhir nih, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu. Tidak melanggar? Terus? Oke, good. Keren. Jadi prestasinya adalah menuntut seseorang itu untuk tidak melakukan sesuatu. Itu yang menjadi prestasi. Justru kalau dia melakukan sesuatu, dia apa? One prestasi. Sudah sepakat dengan tetangga. Kita sepakat ya, jangan membangun tembok ini ketinggian sekian. Oke. Ya. Prestasinya dia tidak melakukan dalam arti tidak melakukan nembok ini. Itu prestasi. Justru kalau dia nembok batas rumahnya dengan rumah sebelah, dia one prestasi. Bisa dicerna? Bisa pahami ya? Oke. Ini mengulang hukum perikatan sama hukum perjanjian. Tapi nggak apa-apa, sekilas. Berikutnya kata sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Itu namanya sepakat. Tapi, saudara sekalian, perkembangan teknologi yang ada membuat pemahaman terkait dengan kesepakatan ini menjadi kabur. Sambil contoh dan sekaligus saya tanyakan pada Anda. Anda sering transaksi melalui online kan? Melalui e-commerce kan? Pertanyaan saya, kapan kata sepakat itu muncul di dalam transaksi Anda? Saat membayar. Saat membayar. Saat membayar itulah dianggap sebagai kata sepakat. Betul ya? Iya. Ada yang berpendapat lain? Saat kapan? Masuk aplikasi, ngisi form, klik agree. Itu sudah kata sepakat. Kesepakatan itu di dalam konteks hukum perjanjian, hukum perikatan membawa konsekuensi dilakukannya prestasi. Betul enggak? Sejak kata sepakat itu terjadi, maka masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan prestasi. Betul ya? Betul ya? Ketika Anda mengisi aplikasi di merchant-merchant itu, Anda klik agree, pertanyaan saya, apakah itu Anda katakan sebagai awal kesepakatan? Yang setuju? Setuju? Setuju ya? Pertanyaan saya, jika Anda tidak memenuhi kewajiban membayar, jika merchant tidak mengirim produk ke Anda, ada yang bisa menuntut? Setelah ada klik agree, accept, bisa menuntut? Saya ingin tahu, cari kasusnya ada enggak? Ketika kita mengisi aplikasi, udah nyantumkan nama Fendi Setiawan, alamat, bla 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 bla, jenis kelamin, agama, umur, udah kita masukkan semua. Kita di situ pasti ada ya klausula ya kan?
saya akan bla 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 gitu ya. Anda klik oke, agree, accept. Anda tunggu coba. Sampai tua nggak akan ada barang datang. Karena Anda juga nggak berprestasi. Dan Anda ketika Anda nggak membayar, apakah Anda akan dituntut? Enggak. Artinya berarti kita mengingkari dari pengertian kata sepakat tadi itu kan. Tidak ada konsekuensi kewajiban yang harus kita penuhi kalau kata sepakatnya ditentukan berdasarkan kita klik agree. Sepakat dengan saya? Setuju ya? Opsi yang kedua, setelah Anda agree, ya saat kita melakukan pembayaran, Pak. Saat kita transfer ke account-nya merchant. Pertanyaan saya, apa betul itu saatnya kata sepakat? Bukannya itu prestasi sepihak. Misalnya, Anda transfer, merchant tidak merasa menerima uang dari Anda, mekanismenya kayak apa? Bukti kesepakatannya ada di mana? Ini problem. Saudara sekalian, terkait dengan kata sepakat persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak itu ternyata dalam perkembangan teknologi, e-commerce, itu sangat sulit untuk kita rumuskan kapan itu mulai ada kata sepakat. Padahal di dalam konteks teori kontrak, kata sepakat itulah titik mula lahirnya hak dan kewajiban. Jelas ya? Oke. Berikutnya, terakhir terkait dengan unsur kontrak adalah akibat hukum. Apa akibat hukum itu? Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban. Dalam konteks umum, ya. Antara hak dan kewajiban. Jadi akibat hukum ini lahir karena adanya kata sepakat. Kata sepakat itu menimbulkan akibat hukum juga terhadap prestasi yang harus dipenuhi. Oke, ini teoritik ya. Saya tidak mau lama-lama di sini karena teori ini saya yakin Anda sudah pelajari di hukum kontrak atau hukum perjanjian. Next. Oke, saudara sekalian, saya ingin tunjukkan kepada saudara, seandainya ada pertanyaan, Pak Vindi, dasar hukum dari kontrak itu ada di mana? Mari teman-teman sekalian, nanti kalau sampai di rumah, buka KUH Perdata Anda, mulai dari ketentuan pasal 1233 sampai pasal 18 sekian. Itu berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan hukum yang dikerangkai di dalam bentuk perjanjian. Baik tertulis maupun tidak tertulis. Saya nggak terjemahkan satu persatu ini. Pasal 1233 sampai 1312 itu tentang perikatan pada umumnya. Itu berisi tentang apa itu yang dimaksud dengan perikatan, apa itu dimaksud dengan prestasi, apa dimaksud dengan penggantian biaya, rugi dan bunga, dan seterusnya. Ya. Pasal 1313 sampai 1351 itu mengatur tentang perikatan yang lahir dari perjanjian. Pasal 1381 sampai 1456 itu berbicara tentang hapusnya perikatan. Bisa karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai, dan seterusnya. Pasal 1457 sampai 1540 itu berkaitan dengan jual beli. Nah ini nanti yang ada kaitannya dengan konsumen. Ya, next. Pasal 1541 sampai 1546 itu tentang tukar menukar. 1548 sampai 1600 sewa menyewa. 1601 sampai 1617 tentang persetujuan untuk melakukan pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya.
Ya, nanti Anda coba cross check dengan KUH Perdata Anda. Next. Nah, ini yang saya katakan sampai 1864 tentang perdamaian. Jadi 1233 sampai dengan 1864 itu mengatur mengenai hubungan hukum. Oke, Anda simpan aja. Ini sebagai dasar hukum kita ketika kita berbicara mengenai perjanjian. Perjanjian yang tertulis adalah kontrak. Next. Oke. Sekarang apa saja asas-asas di dalam kontrak ini? Ini saya yakin juga Pak Hermanto, Pak Bim sudah sampaikan. Makanya saya tidak memberi deskripsinya, saya ingin menyampaikan saja ada beberapa asas yang menaungi di dalam suatu hubungan hukum yang namanya kontrak. Ada asas kebebasan berkontrak, ada asas konsensualisme, ada asas pacta sunt servanda, ada asas etikat baik, ada asas kepribadian, asas kepercayaan, asas keseimbangan, asas kepastian, kepatutan, asas moral, asas kebiasaan, asas perlindungan. Cukup banyak asas yang melingkupi di dalam hubungan hukum yang namanya kontrak. Next. Nah, saya sudah masuk sekarang masalah konsumen. Tapi perlindungan konsumen kita sudah tahu apa artinya. Saudara sekalian, pertanyaan saya sederhana. Mengapa konsumen itu memerlukan perlindungan? Ada gium yang sering kita dengar dari nenek moyang kita, pembeli itu adalah raja. Pernah dengar ya? Lah kalau pembeli itu raja, berarti konsumen mempunyai bargaining position yang tinggi dong. Benar enggak? Nah, ini ada agak anomali dengan ini kan. Pak, kalau konsumen itu memiliki bargaining position yang tinggi, kenapa konsumen harus dilindungi? Bukannya yang harus dilindungi itu adalah pelaku usaha. Betul nggak kalau pemikiran saya begitu? Ya? Pembeli adalah raja. Jadi mentang-mentang kita yang punya duit, kitalah raja itu. Nah, saudara sekalian, faktanya tidak demikian. Faktanya tidak demikian. Saya ingin jelaskan. Yang pertama adalah belum adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen di dalam melakukan hubungan hukum. Meskipun ada adegium tadi itu, pembeli adalah raja, ternyata yang memiliki atas barang jauh memiliki kekuasaan. Ini yang terjadi bahwa konsumen adalah orang yang membutuhkan barang. Konsumen yang tidak memproduksi barang yang dia butuhkan sendiri. Berarti dia tergantung pada pihak lain. Dia punya duit, tapi nggak ada barang. Uangnya nggak akan berarti apa-apa. Tapi jika dibalik, ya, jika dibalik, ada barang, ada konsumen yang membutuhkan, mau nggak mau, konsumen berusaha untuk mencari duit untuk membeli barang itu. Yang kedua, kita lihat masih rendahnya kesadaran konsumen untuk menuntut hak-haknya. Bagaimana mau menuntut? Uang Anda saja, klausula saja nggak pernah jeli. Oke, saya tes sekarang. Anda sering kan isi bahan bakar di pom bensin? Ya kan? Pernah nggak ketika Anda mengisi di pom bensin itu ada selisih harga yang seharusnya dikembalikan oleh petugas pom? Sering, Pak. Kisaran berapa biasanya selisihnya? 700. 700 nggak diminta. 200. 500. Ya? Anda bayangkan. Kali berapa ratus konsumen. Dan kita tahu apa yang kita beli itu tidak sampai dengan harga yang kita bayarkan. Anda sadar kan? Kalau harusnya ada pengembalian.
Ya kan? Tapi pernah nggak Anda nagih 200-500 rupiah? Malu lah Pak, pakai alma mater udah Jember 500 rupiah harus diminta. Pernah ya gitu gengsi ya? Saya pernah lakukan. Tapi lama-lama malu juga. Saking seringnya kan, loh kok selalu begitu gitu. Setahu begitu akhirnya saya siasati, oke, saya kalau gitu beli dasarkan uang yang saya punya. Pak 10.000, Pak 100.000, Pak 50.000. Meteran dia, tek 50.000, dia mati. Terlepas di situ ada modifikasi atau teranya nggak bagus, saya nggak tahu. Intinya bahwa oke, tidak ada selisih antara saya bayar dengan nominal yang ada dalam meteran itu. Atau saya tunjuk 10 liter, ya saya bayar sesuai dengan meteran yang ada. Saya kadang-kadang jujur aja, cowok itu untuk recehan kan agak sulit bawanya. Taruh dompet kelihatan tebel tapi isinya kecil. Taruh kantong juga kadang-kadang nggak enak gitu ya. Kalau cewek kan ada dompet khusus untuk receh gitu ya. Nah kalau 500, 700 itu kan repot juga, 1.000 kadang-kadang kan. Udah nggak balik lagi tuh 300. Itu contoh. Bagaimana sebenarnya kita, kesadaran kita masih rendah. Hak-hak kita nggak kita bela sendiri. Contoh kedua, Anda pernah beli sesuatu di toko dan kembaliannya permen. Pernah ngalamin? Anda emang sengaja permen atau sebenarnya enggak sengaja? Anda komplain. Pulang dari sini besok, tahu kan harga kosmetik masing-masing? Nah, sengaja ya kurangin harganya, Anda bayar. Pas Pak kurang si permen. Mau nggak dia? Saya pernah nyoba, dia cuma diomelin. Tapi artinya bahwa pelaku usaha juga nggak aware. Konsumen kadang-kadang karena itu aja pasrah. Coba Anda bayangkan, ini bukan persoalan mengenai nominalnya, ini persoalan mengenai hak. Bagaimana kita membeli barang X, uang kita lebih, kita dikasih Y, bukan pengembalian uang. Emang kita butuh permen? Saya balik, saya tahu nih harga barang ini segini, kemarin permennya kasih segini. Saya balik, kurang Pak uangnya, oke ini tambahnya. Pak, saya nggak terima permen, sama. Saya kemarin terima permen, tapi jenengan ngasih permen. Ya izin juga sih. Untung nggak tahu kalau saya dosen itu. Kalau tahu kan tambah jadi omongan. Viralkan, dosen mempersoalkan pengembalian permen. Gitu. Jadi viral kan? Tapi artinya apa saudara sekalian? Itu adalah kebiasaan kita seharian. Jadi kita seolah-olah satu hal yang wajar. Ya, satu hal yang wajar. Bahkan ini sebagai perbandingan saja. Ya, saya pernah ke beberapa negara. Saya tahu harga atas barang sekecil apapun nominal itu, dia kembalikan. Akhirnya uang receh itu akhirnya jadi souvenir buat saya koleksi. Karena kalau saya buat membeli sesuatu enggak ada nilainya. Itulah hebatnya saya begini ya. Karena tadi itu, kalau harus mengembalikan uang dan kita tidak pesen terhadap barang tertentu selain yang kita beli itu, ya dia akan kembalikan itu. Itu terkait dengan kesadaran kita juga sebagai konsumen atas hak kita, dan sekaligus adalah menunjukkan masih lemahnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi maupun dalam memperjualbelikan barang ataupun jasa yang dikonsumsi oleh konsumen.
Jadi harus kita ingatkan, kewajiban konsumen itu tidak hanya berprestasi, tetapi dia juga harus mengedukasi dirinya dan pelaku usaha. Memang berat. Karena apa? Motif pelaku usaha tidak ada lain kecuali profit. Kecuali keuntungan. Nah, nanti itu menjadi modal pemikiran kita ketika kita masuk terhadap klausula baku yang mengandung klausula eksenerasi. Nanti akan masuk ke sana. Next. Oke, saudara sekalian, ini aspek perlindungan yang diatur di dalam UPK. Sebenarnya kalau kita lihat dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 899, sudah sangat komprehensif. Di mana dalam ketentuan itu mengatur mengenai asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, dan ini saya highlight, pengaturan klausula baku yang nanti akan kita diskusikan, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, kelembagaan perlindungan konsumen, sudah sangat komprehensif. Tapi kenyataannya masih juga banyak konsumen yang dikelabui oleh pelaku usaha. Next. Nah, saudara sekalian, saya sudah masuk pada klausula baku. Karena ini materi kita pada malam hari ini dikaitkan dengan perlindungan konsumen, saya tidak akan lari dari ketentuan pasal 18 UPK. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila. Jadi yang dilarang itu hati-hati. Yang dilarang itu bukan klausula bakunya dalam perjanjian. Tetapi apabila klausula baku itu mengandung satu, menyatakan pengalian tanggung jawab pelaku usaha. Kalau Anda melakukan transaksi, melakukan perjanjian jual beli, di dalam dokumen perjanjian jual beli itu ada klausula yang isinya mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya itu tanggung jawab pelaku usaha, dialihkan menjadi tanggung jawab konsumen, itu masuk kategori klausula eksenerasi. Ya, masuk dalam kategori klausula eksenerasi. Satu klausula yang isinya klausula itu mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, dialihkan menjadi tanggung jawab konsumen. Anda bisa kasih contoh pada saya? Ada? Terkait dengan klausula eksenerasi ini? Belum pernah? Tapi saya yakin Anda pernah mengalami. Anda pernah membaca satu klausula di dalam satu transaksi jual beli, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Betul nggak? Itu adalah kategori klausula eksenerasi. Kenapa saya katakan klausula eksenerasi? Kalau barang yang Anda beli itu ternyata cacat tersembunyi, maka kewajiban daripada penjual adalah menerima atas barang yang dijualnya yang cacat tersembunyi itu. Itu dalam KUH Perdata juga dinyatakan demikian. Ada klausula yang menyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Berarti menutup hak konsumen untuk memperoleh barang yang baik. Kenapa saya kasih catatan itu barang yang cacat tersembunyi? Kalau misalnya itu sudah cacat bawaan dan konsumen tahu dan konsumen tetap membeli barang itu, maka dia tidak boleh mengembalikan itu. Karena ketahuannya dia terhadap barang itu dari awal. Makanya ada pengajaan untuk memperoleh barang itu. Bisa jadi karena harganya lebih murah. Nah, kalau mbak-mbak cewek-cewek ini saya sudah tahu karakternya.
pas ada diskon gitu ya. Apalagi yang merek-merek branded gitu ya. Cacatnya kan nggak seberapa. Misalkan jin, kelihatan ada putihnya dikit, ya kan? Tapi harganya bisa 50%. Ketika Anda beli barang itu, tahu bahwa diskon itu karena cacat, Anda beli, harga murah, itu berarti Anda sudah sadar betul terkait dengan pilihan Anda. Setelah gitu misalkan bawa pulang, wah Mbak ya apa sih ini cacat ini. Sama Mbaknya, loh memangnya ada cacat ya Mbak, kalau enggak murah harganya. Malu kita ya. Tapi maksud saya bukan itu. Yang saya maksudkan adalah barang yang dibeli itu dilihat awal oleh pembeli itu sempurna. Tidak ada cacat tersembunyi. Tapi ketika dia dibawa pulang, barang itu diuji, dipakai, tapi dengan catatan. Bukan ada unsur defect kan oleh konsumen. Ya, HP beli baru mau dibuka, jatuh. Komplain. Mbak, apa ini? Saya tadi beli nggak kelihatan ini kalau ini pecah ini. Kita nggak mau ngaku. Padahal kita jatuhkan itu. Nggak boleh juga itu. Itu konsumen juga nggak fair juga gitu. Yang saya maksudkan kita beli barang, perlakuan kita itu sesuai dengan petunjuk, ternyata barang itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Bukan kesalahan kita. Maka harusnya kita masih bisa mengembalikan barang itu. Dan Anda cek. Toko-toko yang itu branded, toko-toko yang itu resmi, rata-rata mau menerima begitu. Saya agak membulat itu toko-toko yang ya apa ya istilahnya ya, bilang resmi ya ada izinnya gitu ya. Biasanya kalau yang apa namanya distributor atau agen resmi atau apa ya, itu ada ketentuan ada. Berkaitan dengan servis untuk konsumen itu ada. Bahkan diberi jangka waktu penggunaan. Ya, kalau tidak berfungsi seperti mestinya ini bisa ditukar lagi. Ya. Oke, yang kedua terkait dengan klausula baku ini menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Tadi itu. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Nggak boleh. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Jadi cermati betul ketika Anda selaku konsumen membeli suatu barang dengan angsuran. Jangan pernah memberikan kuasa apapun kepada si pelaku usaha terhadap barang yang Anda beli. Kuat, ketentuannya sudah diatur di dalam pasal 18. Berikutnya mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa. Next. Berikutnya memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi kok putus ya? Harusnya tanggung jawab pelaku usaha. Menyatakan tunduk konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Jadi ada kalanya ketika Anda menggunakan produk itu, ada satu klausula yang menyatakan misalnya, pelaku usaha bisa sewaktu-waktu untuk mengubah dari si perjanjian itu. Itu nggak boleh dalam ketentuan ini. Berikutnya, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Misalnya, Anda membeli kendaraan sepeda motor, bukan cash, tapi kredit. Kendaraan berarti ada di Anda kan? BPKB ada di leasing kan? Karena angsuran. Jaminannya adalah BPKB. Nah,
oleh pihak leasing, BPKB Anda tadi itu dijaminkan kepada pihak lain. Itu yang nggak boleh. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Hati-hati, kalau Anda dalam transaksi kredit barang, di situ ada klausula yang menyatakan memberi kuasa kepada pihak leasing ya atau kreditur untuk menjaminkan ya, barang yang Anda beli dengan angsuran tadi kepada pihak lain, nggak boleh. Ya, resikonya apa? Ya nanti sewaktu-waktu Anda mau melunasi, ternyata barang ini ada di pihak lain. Ya, seringkali karena ingin muter duit, BPKB sekolahkan gitu ya, dia dapat uang angsuran dari konsumen, satu sisi dia dapat uang pinjaman dari pihak lain dengan jaminan BPKB. Nah ini kadang-kadang muncul persoalan di kemudian hari. Next. Oke, hampir terakhir. Tinggal slide terakhir. Perlindungan terhadap konsumen dalam klausula baku. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit untuk dimengerti. Jadi ada satu klausula, satu perjanjian, misalnya Anda sering lihat iklan di media kan? Atau di baliho, di bawahnya biasanya ada bintang, ada tulisan, ketentuan berlaku. Ketentuan berlaku, betul ya? Pernah nggak Anda tahu syarat dan ketentuannya itu kayak apa? Kita nggak pernah tahu. Yang digambarkan situ, wah bagus-bagus semua. Namanya iklan masa ada produk terus penggambarannya itu jelek gitu. Cuma yang saya nggak habis pikir sampai hari ini, malam ini, adalah iklannya rokok. Itu nggak nyambung blas menurut saya sama rokoknya itu. Islam bilang nggak boleh ya. Tetapi bagi saya apa ya? Ya karena kita sudah lihat dengan simbol-simbol, oh gudang garam itu ada merahnya, oh Sampurna itu ada yang mil, ada A gitu ya. Kadang-kadang red gitu, oh ini iklannya. Tapi kontennya sama sekali nggak ada relevansinya dengan rokok. Nah, saudara sekalian, kalau ada klausula yang tersembunyi, dibuat sengaja kecil, itu adalah motif untuk mengelabui konsumen. Tadi itu misalkan syarat dan ketentuan berlaku. Di mana kita cari tahu syaratnya? Ketentuannya di mana? Nah, itu justru yang biasanya menjadi pokok daripada hak kewajiban para pihak itu ada di situ. Nah, berikutnya, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 18 ayat 1 dan pasal 18 ayat 2 itu dinyatakan batal demi hukum. Anda baca di ketentuan pasal 18 ayat 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tadi yang saya jelaskan, pengalian tanggung jawab dan sebagainya tadi ya. Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 yang kiri ini, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dan seterusnya itu, perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum. Saya ingin tanya, apa bedanya batal demi hukum dan dapat dibatalkan? Oke, kalau itu pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Boleh. Tapi pembedaan secara umum apa? Dapat dibatalkan dengan batal demi hukum. Gus, yang disampaikan Mas siapa Mas? Sampaikan Mas Eham tadi mengacu 1320, betul.
Di ketentuan pasal 1320 ayat 1 dan ayat 2, konsekuensi hukumnya jika ketentuan pasal 1 pasal 1320 ayat 1 ayat 2 itu tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Tadi berkaitan dengan kata sepakat, berkaitan dengan cakap, ya. Kalau ternyata perjanjian yang dibuat itu dilakukan oleh orang yang tidak cakap. Kalau perjanjian itu ternyata dibuat tanpa ada kesepakatan, apakah perjanjian itu sah? Sah atau enggak? Enggak atau sah? Sah atau enggak? Nah, ini dasar nih, hukum perjanjian nih. Apa yang disampaikan oleh tadi? Pasal 1320 itu menyatakan syarat sahnya perjanjian, 1, ada kata sepakat. 2, cakap. 3, hal tertentu. Itu menyangkut mengenai objek transaksi atau perjanjian. Dan syarat yang keempat adalah kausa yang halal. Kausa yang halal itu adalah suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Itu yang dimaksud kausa yang halal. Nah, saya kembali lagi pertanyaan saya. Kalau suatu perjanjian itu ternyata dilakukan oleh orang yang tidak cakap dan tidak ada kata sepakat, apakah perjanjian itu sah? Sah atau tidak? Perjanjian itu selama, masih koma, tidak dimintakan pembatalan. Kenapa saya katakan begitu? Saudara sekalian, ini ingat-ingat ini. 1320 ayat 1 dan ayat 2 itu dalam perjanjian dinyatakan sebagai syarat subjektif. Konsekuensi dilanggarnya syarat subjektif dalam perjanjian adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Kata dapat itu adalah opsional. Jika para pihak tidak berkeinginan untuk membatalkan perjanjian itu, maka perjanjian itu sah. Sambil contoh. Dalam transaksi game. Seringkali dilakukan di dalam perjanjian software game, ya, itu oleh anak-anak. Cakap menurut hukum dari segi usia, saya tunduk aja KUH Perdata yang memang berbeda dengan undang perkawinan. Ya. 19 tahun bagi perempuan, 21 tahun bagi laki-laki. Artinya, kalau ada seorang laki-laki umur 17 tahun dia melakukan transaksi penjualan atau pembelian game, harusnya kan tidak sesuai dengan ketentuan 1320. Syarat cakapnya tidak terpenuhi. Tapi selama tidak ada pihak yang meminta pembatalan atas perjanjian itu, maka perjanjian itu adalah sah. Contoh 2. Ada orang yang setengah ingatan begini, melakukan perjanjian. Mohon izin Pak Fendi, waktunya tinggal 1 sampai 2 menit. Oh gitu? Oke, sampai jam 9 nanti akan ada tanya jawab. Oke, siap. jam. Pas slide terakhir, ya. Syarat subjektif dapat dibatalkan. Untuk dilanggarnya syarat objektif 1320 ayat 3 ayat 4. Ayat 3 itu menyangkut mengenai hal tertentu. Ini menyangkut kebendaan. Tiada suatu perjanjian tanpa memperjanjikan satu hal. Hal yang dimaksud adalah benda dan hak kebendaan. Dan kausa yang halal, bahwa objek perjanjian itu harus memenuhi suatu kausa yang halal, tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, maka konsekuensi hukum tidak dipenuhinya syarat 3 dan 4 tadi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya perjanjian itu sudah tidak mengikat bagi para pihak. Kalau perjanjian itu dari awal sudah bertentangan dengan
syarat yang ketiga dan yang keempat. Nah, di ketentuan ini, saudara sekalian, sesuai dengan pasal 18 ayat 3 dan ayat 4, suatu perjanjian yang melanggar ketentuan ayat 1 dan ayat 2 dalam Undang-Undang 899 pasal 18, maka perjanjian itu batal demi hukum. Jadi bukan lagi dapat dibatalkan, ya. Terakhir, pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang 899 tentang perlindungan konsumen. Jadi ada unsur mandatori yang diberikan oleh ketentuan pasal 18 ayat 4. Next, dan terakhir, saudara sekalian, itu terkait dengan beberapa hal. Mungkin besok pagi bersama Pak Bim, Anda bisa langsung praktek bagaimana menyusun sebuah kontrak atau dokumen kontrak. Tapi hari ini saya memberi satu bekal kepada Anda sekalian, hati-hati dalam menyusun suatu kontrak. Jangan sampai di dalam kontrak itu ada klausula ekselerasinya. Karena seperti Anda ketahui, klausula ekselerasi akan membawa konsekuensi bahwa perjanjian yang Anda buat itu batal demi hukum. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Fiska. Mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas pemaparannya yang